Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 4. This time we will present our material about marketing system. My name is Ardianto Gule as moderator and presenter 1, and then Amrina Rosyada as presenter 2, and then Novian Gisa Putri as presenter 3, and Salsadila Felicia Putri as presenter 4. Sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian market system, kemudian tentang the market mechanism, dan tentang supply and demand. Yang pertama akan saya bahas mengenai pengertian market system. Market system atau sistem pasar adalah kerangka ekonomi di mana pertukaran barang dan jasa dilakukan oleh penjual dan pembeli. Harga barang atau jasa ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Berikutnya adalah mengenai the market mechanism. Yang pertama adalah interaction of buyers and sellers atau interaksi antara pembeli dan penjual. Dalam melaksanakan kegiatannya, pembeli dan penjual harus mampu membangun interaksi yang baik agar hal-hal yang diinginkan keduanya dapat tercapai. Penjual tentu ingin barang atau jasa yang ditawarkannya laku di pasar, dan konsumen tentu menginginkan barang yang dibelinya sesuai dengan kebutuhan dan harga yang diinginkannya. Nah, untuk mencapai hal tersebut perlu dibangun interaksi yang baik antara pembeli dan penjual. Yang kedua adalah allocation of resource atau alokasi sumber daya. Nah, perusahaan harus mampu mengalokasikan atau memaksimalkan segala sumber daya yang dimilikinya agar proses penjualan yang dilakukan itu maksimal. Yang berikutnya adalah yang ketiga, competition atau persaingan. Nah, perusahaan harus bisa mempelajari para kompetitornya atau para pesaingnya agar perusahaan bisa melakukan evaluasi terkait hal apa saja yang perlu ditingkatkan dalam melakukan penjualan barang ataupun jasa. Yang berikutnya adalah mengenai supply and demand. Yang pertama adalah supply. Supply atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia yang akan dijual oleh produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah demand atau permintaan, yaitu jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga adalah equilibrium atau keseimbangan. Nah, bagaimana suatu pasar itu dapat kita katakan seimbang? Suatu pasar itu dapat dikatakan seimbang apabila antara harga yang ditawarkan dan kemampuan pembeli atau konsumen dalam hal membeli barang tersebut bisa dipenuhi, atau dapat dikatakan antara permintaan dan penawaran tersebut seimbang. Nah, apabila keduanya ini atau salah satunya tidak seimbang, maka tidak akan tercapai yang namanya keseimbangan pasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Amrina Rosyada sebagai presentator kedua. Kepada Amrina Rosyada dipersilahkan. Thank you, moderator. I will explain about price determination atau penentuan harga. Di sini terdiri menjadi 3. Yang pertama ada cost and revenue, biaya dan pendapatan. Nah, produsen itu menetapkan harga barang atau jasa mereka berdasarkan biaya produksi dan penetapan yang diinginkan. So, ketika kita membeli sesuatu, harga produk biasanya ditentukan berdasarkan berapa sih biaya pembuatannya dan berapa sih untung yang mau diperoleh oleh penjual. Jadi, produsen menentukan harga barang atau jasa dengan mempertimbangkan berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa uang yang mau mereka peroleh. Nah, yang kedua ini ada market power atau kekuatan pasar.
Di sini kekuatan pasar terjadi ketika suatu perusahaan kecil atau sekelompok kecil perusahaan menguasai pangsa pasar yang signifikan. Mereka mungkin menetapkan harga lebih tinggi dari tingkat keseimbangan untuk memaksimalkan keuntungan mereka. So, kalau ada perusahaan nih atau kelompok perusahaan yang punya pengaruh besar di pasar, mereka bisa saja sih menaikkan harga lebih tinggi dari seharusnya. Ini bisa membuat harga jadi tinggi tanpa sebab yang jelas. Nah, karena mereka punya kekuatan besar dan pengaruh besar di pasar tersebut. Yang ketiga ini ada ethics atau etika. Penentuan harga dalam sistem pasar tidaklah sempurna dan kita memerlukan namanya undang-undang dan serta pertimbangan etis untuk mengekang perilaku anti persaingan. So, saat kita bicara soal menentukan harga barang atau jasa, kadang-kadang tidak berjalan dengan adil. Oleh karena itu, kita butuh aturan dan cara berpikir yang adil supaya perusahaan tidak bisa main curang dan bersaing secara tidak sehat. Jadi aturan dan etika itu penting untuk menjaga supaya semua orang bisa bersaing dengan adil. Nah, di sini ada sebuah kasus kecil yaitu Brownstone Pickle atau acar Brownstone. Yang pertama ada supply shock atau guncangan pasokan. Nah, guncangan pasokan itu seperti guncangan atau gangguan yang terjadi dalam proses penyediaan produk. Contohnya, harga acar Brownstone naik karena pemerintah menaikkan pajak gula, sehingga biaya produksinya juga naik, menyebabkan guncangan pasokan. Yang kedua ini ada elasticity atau elastisitas. Elastisitas itu seperti seberapa banyak perubahan dalam harga mempengaruhi berapa banyak orang yang mau membeli suatu produk. Jadi meskipun harga acar Brownstone naik, banyak orang yang tetap ingin membelinya, menjadikan produk ini tidak terlalu berubah jumlah pembeli meskipun harganya naik. Yang terakhir ada ingredients, yaitu bahan-bahan. Ini terkait dengan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat acar Brownstone. Kenaikan harga membuat orang-orang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang bahan-bahan yang digunakan. Ada kekhawatiran apakah bahan-bahan ini baik dan apakah proses produksinya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Price controls. 2. Price ceiling, a legal maximum price for a good or service. 2. Price floor, a legal minimum price for a good or service. 3. Consequences. Price control can lead to market inefficiency, surpluses, or shortages and black markets. Mini case pollution. Negative externality. Pollution is a negative externality, a cost borne by society rather than the populator, leading to market failure. Positive externality. Clean energy is a positive externality, a benefit for society rather than the renewable energy producer, leading to market failure by undervaluing renewable energy. Tragedy of commons. The tragedy of commons is the overuse of shared resources such and water, resulting in degradation that affects everyone. Elasticity of demand and supply. Yang pertama ada elasticity of demand, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang atau jasa yang diminta berubah sebagai respon terhadap perubahan harga. Ya, jika perubahan harga ini menyebabkan perubahan presentasi yang lebih besar dalam jumlah yang diminta, maka permintaan dianggap elastis. Sebaliknya, jika perubahan harga hanya sedikit mempengaruhi jumlah yang diminta, permintaan dianggap inelastis. Elastisitas permintaan penting dalam analisis ekonomi untuk memahami bagaimana konsumen merespon perubahan harga. Yang kedua ada elasticity of supply, yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah sejauh mana produsen dapat menyesuaikan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan sebagai tanggapan terhadap perubahan harga. Jika produsen dapat dengan mudah meningkatkan atau mengurangi jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah, penawaran dikatakan elastis. Sebaliknya, jika penyesuaian jumlah itu sulit, maka penawaran dianggap inelastis.
Yang terakhir ada cross price elasticity, yaitu elastisitas lintas harga. Elastisitas lintas harga menggambarkan seberapa banyak permintaan satu barang atau jasa dipengaruhi oleh perubahan harga atau jasa lain. Dalam bahasa yang mudah dipahami, elastisitas lintas harga menjelaskan sejauh mana kita memilih satu barang yang mudah dipahami, yang mudah beli satu barang dibandingkan yang lain ketika harganya itu berubah. Alokasi. Bayangkan kita semua berada di pasar besar dan barang serta uang adalah permainan yang diperdagangkan. Ketika alokasi efisien ini terjadi, semua orang mendapatkan barang yang mereka inginkan sebaik mungkin, dan uang yang dikeluarkan itu sepadan dengan nilai barang tersebut. Tidak ada cara untuk mengatur ulang barang atau uang sedemikian rupa sehingga satu orang ini mendapatkan lebih banyak tanpa membuat orang lain ini merasa dirugikan. Ini seperti pertukaran yang adil di pasar, di mana kepuasan semua orang diperhitungkan dengan baik. Yang terakhir ada price signal, yaitu sinyal harga. Sinyal harga ini adalah cara pasar berkomunikasi kepada produsen dan konsumen tentang apa yang sedang terjadi atau dibutuhkan dalam ekonomi berdasarkan perubahan harga. Ini membantu orang untuk menyesuaikan keputusan mereka, seperti apakah harus memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit, berdasarkan kondisi pasar yang tercermin dalam perubahan harga. Selanjutnya ada case study, yaitu kasus tentang Common Agricultural Policy, yaitu CAP. Di sini ada problem, yaitu problem di sini adalah kurangnya keberlanjutan. CAP kurang fokus pada praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menyebabkan dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya ada solusinya, yaitu promosi praktik pertanian berkelanjutan, mengintegrasikan keberlanjutan sebagai fokus utama. CAP mendorong praktik pertanian lebih ramah lingkungan. Impact. The CAP improved food security and created stable jobs in the European agricultural sector while addressing environmental concerns. Drawbacks. The CAP can lead to higher food price and income inequality, and some farmers might still rely on unstable practices. If you've heard of market systems development, you might be asking, what does it mean? What's business or private enterprise got to do with reducing poverty? And how does this compare with more conventional aid? Let's shed some light and start with an example. Take Petra, a smallholder farmer living in poverty in a hilly rural area. Her family relies on cash from raising animals and selling milk. To take advantage of growing markets for meat and dairy products in cities, Petra needed to increase production. But this carried several risks, one being livestock disease, which makes animals unproductive. Because veterinary companies saw no profit in providing services to rural areas, the nearest vet service was hours away. Along with other small farmers, the risk of disease discouraged Petra from investing her savings to boost her herd, and so they were excluded from the new food market opportunities. Conventionally, aid agencies and governments tried to help people like Petra directly. No vet services? Then let's vaccinate livestock, or even let's hand out cattle to replace any that die. The problem with such solutions is that, first, they inevitably only reach a few people, so they lack widespread impact. Second, the benefits end when the funding runs out, so they are unsustainable. Worse, some handouts may actually block entrepreneurs from creating businesses that could have provided affordable goods and services for years to come. Market systems development is different. Its practitioners see that even poor people routinely engage in markets to buy goods and services and to earn income. They also recognize that many markets fail to work effectively or fairly, but seek practical ways to make them work better.
Agencies using a market systems approach look for the root causes of market failure, for barriers that disadvantage poor people or exclude them from economic opportunities. Then, with innovations and investment, they help businesses develop viable long-term solutions that can be scaled up. In Petra's case, lack of access to livestock health services was addressed in 3 ways: helping vet product manufacturers to understand the potential for rural sales, lobbying for reform of regulations that obstructed affordable services, and shared investments to test the viability of innovative rural pharmacies that then took affordable services into remote areas. This approach meant working with diverse actors besides farmers, such as manufacturers, traders, village-level pharmacists, vets, and government officials. Ultimately, this led to a more inclusive market system, with ongoing investment and innovation by businesses. As a result, tens of thousands of remote farming households, including Petra's, are now benefiting from viable local vet services at affordable prices. Petra's story is just one example of transforming market systems to realize the economic and human potential of people living in poverty. It exemplifies a development approach that can achieve both large-scale impact and lasting change. Instead of handouts, the approach pursues commercial and social benefits in tandem. By innovating, sharing financial risks, and building trust, it transforms how businesses, communities, and governments think and work together. Today, market systems approaches are being used in sectors such as agriculture, financial services, energy, health, and sanitation, so that markets work better for poor people. You can find out more at the Beam Exchange. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari video tersebut. Mari kita jelaskan dan mulai dengan sebuah contoh. Ambillah Petra, seorang petani kecil yang tinggal di daerah perbukitan pedesaan. Keluarganya itu bergantung pada uang tunai dari peternakan hewan dan menjual susu untuk memanfaatkan pasar daging dan produk susu yang berkembang di kota-kota. Petra perlu meningkatkan produksi, tetapi hal ini membawa beberapa risiko. Salah satunya itu adalah penyakit ternak yang membuat hewan tidak produktif karena dokter hewan. Permasalahannya dari solusi tersebut adalah, pertama, pasti hanya akan menjangkau beberapa orang sehingga dampaknya itu kurang luas, dan kedua, manfaatnya lebih buruk lagi. Beberapa bantuan mungkin menghalangi pengusaha untuk menciptakan usaha yang dapat menyediakan barang, jasa yang terjangkau untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Nah, di sini sangat tidak inklusif ya. Jadi supaya inklusif dan berkelanjutan inovasi oleh dunia, hasilnya puluhan ribu tangga petani termasuk rumah tangga Petrov ini mendapatkan manfaat dari layanan dokter hewan lokal dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.